Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Pemerintah tunda bahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dengan DPR. Dalam cuitannya pada Selasa 16 Juni, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah menurutnya masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak akan mengirimkan surat pembahasan rancangan undang-undang kepada DPR. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP yang digagas DPR sebelumnya mendapat penolakan keras dari sejumlah kelompok Islam. Majelis Ulama Indonesia bahkan menyebut RUU tersebut pencurian di saat senyap ideologi negara karena pembahasannya tidak melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan hanya dalam waktu singkat telah disahkan menjadi program legislasi nasional Prolegnas tahun 2020. Mencuri di saat senyap mengganti ideologi negara. Jika dilanjutkan akan berpotensi mendapat tantangan keras dari masyarakat, termasuk umat Islam yang berjuang hidup mati mempertahankan Pancasila. Jelas Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Iksan Abdullah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengirimkan kadernya menjadi Ketua Panitia Kerja rancangan undang-undang ini membantah tudingan tersebut. Arya Bima, anggota DPR dari fraksi PDIP, mengatakan Pancasila adalah ideologi final dan status bangsa Indonesia yang tidak bisa diubah. Sedangkan RUU HIP berfungsi sebagai ideologi dinamis yang melekat dalam diri setiap warga Indonesia, sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang muncul di tengah globalisasi dan revolusi industri 4.0. Fraksi PDIP pun memutuskan untuk menarik pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, memandang RUU HIP ini berpotensi digunakan sebagai alat pemerintah dan memukul ideologi lain dan menurunkan nilai keagamaan yang menjadi roh Pancasila yang kemudian digantikan dengan gotong royong. Pembahasan RUU HIP muncul di saat masyarakat dan pemerintah tengah fokus menangani wabah virus corona. Apa polemik RUU HIP? Terdapat 60 pasal dari RUU HIP ini. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyebut mayoritas pasal dalam RUU itu bermasalah dan berpotensi memunculkan kontroversi serta mereduksi sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu pasal yang dinilai bermasalah adalah pasal 7 yang memiliki 3 ayat. 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan, yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3.
Trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong. Rumusan seperti di pasal 7, seperti mengulang kembali perdebatan lama yang sudah selesai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal rumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah final dengan 5 sila. Tugas kita seharusnya tidak lagi memunculkan perdebatan sesuatu yang sudah final, tapi lebih ke bagaimana menjalankan dan membumikan Pancasila sehingga menjadi bagian dalam setiap diri rakyat Indonesia. Muhammadiyah meminta DPR untuk lebih baik fokus melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19. Majelis Ulama Indonesia juga tegas menolak RUU HIP. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Iksan Abdullah, memandang terdapat beberapa kecurigaan di balik kemunculan RUU ini, yaitu para anggota Dewan yang tidak paham ada pihak yang mau menyusupkan ideologi tertentu atau ingin mencuri dasar negara Pancasila dan menggantikannya dengan tafsir lain. Jadi tepatnya adalah RUU PHIP, yaitu pembinaan haluan ideologi Pancasila yang menata dan mengatur para lembaga negara yang bertugas seperti MPR dan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Bukan sebaliknya, RUU HIP ini dianggap organik untuk menafsirkan Pancasila, yang artinya mendegradasi atau merendahkan falsafah negara dan menjadikan Pancasila mati dalam rumusannya. Selain itu, yang menjadi polemik dalam RUU ini adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI sebagaimana konsideran, mengingat selain MUI dan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, juga FPI menolak RUU tersebut. Akhirnya PDIP pun setuju menghapus pasal yang timbulkan polemik. Bagaimana sikap partai di DPR? Beberapa partai parlemen yang menjadi koalisi dan oposisi pemerintah seperti P3, PKS, PAN, dan Nasdem secara bersama meminta agar TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI dimasukkan sebagai konsideran, mengingat pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyebutkan terdapat beberapa faktor RUU yang merupakan inisiatif DPR, khususnya dari fraksi PDIP, dapat dengan cepat disetujui. Pertama, mayoritas fraksi itu koalisi pemerintah. Kedua, RUU ini bertujuan untuk memperkuat dan melindungi kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Demikian kura-kura tagar lambe sundel.